Baik, saya lanjut karena salah satu memorinya full harus saya ganti. Jadi saya pribadi PSBB itu jadi semacam refleksi gitu untuk menemukan sebenarnya saya itu sukanya bidang apa sih? Apa sih yang harus saya lakukan ya selain menghindari kerumunan dan macam-macam itu ya. Tapi saya juga punya kewajiban ya kalau memang itu ada order ya harus saya kerjakan sebisanya dan bagaimana tetap bisa survive untuk tetap penghasilan duit. Tapi yang paling penting bagi saya waktu itu saat ini adalah semacam kayaknya saya ini harus banyak bikin konten deh. Soalnya bikin konten seperti ini saya suka gitu. Saya suka untuk ngupload website, saya suka untuk meliput, saya suka untuk bercerita bagaimana belajar storytelling ke orang-orang tentang bandarajuanda.com ini. Mungkin dia nggak suka temennya kali ya, itu yang kaosnya biru itu. Kenapa? Mungkin yang tadi kan suka storytelling, suka bikin konten gitu kan. Mungkin dia nggak suka itu yang pakai apa namanya, kaos biru itu kayaknya nggak suka itu. Itu pengakuan kayaknya. Bukan. Nggak, itu memang benar. Soalnya masing-masing orang tentunya berbeda ya. Misalkan kalau saya, mungkin orang lain nggak tahu pendapat saya tentang saya. Misalkan saya menang Mas Hashim misalkan. Mas Hashim itu kalau sudah in dalam bekerja, misalkan nerima tamu, apapun ya, pekerjaan pokoknya itu langsung jadi pikirannya itu, strateginya itu langsung muncul. Nah itu yang tidak saya punyai itu. Dari Mas Hashim itu pinter sekali dalam manajerial. Pinter sekali untuk benar-benar kekeh untuk ngatur gimana kalau ada project ini seperti ini. Jadi unggulannya di situ. Handling people, bicara dengan orang, bicara dengan pembesar, itu salah satu keahliannya ya Mas Hashim ini. Kalau saya pribadi mungkin padahal saya nggak merasa. Ya memang itu. Jadi kalau sudah kerja gitu nyeneng no pokoknya. Wah seneng lah pokoknya kalau lihat Mas Hashim itu bekerja itu wah gitu gitu. Orangnya kalau saya melihat itu kayak siapa ya? Yang jadi mau gimana ya nggak mau gimana wong saat ini kondisinya seperti ini. Dan dari uploadan saya itu akhirnya datang kesempatan 1-2 dan memang belum sempat diseriusin sih. Ada yang nawarkan kantong jenazah. Beneran bro, tolong dong pasarin juga kantong jenazah saya karena melihat video kita waktu itu door to door ke Badan SAR di daerah Juanda sini. Ya saya welcome aja, enggak apa-apa. Kalau emang rezeki ya nanti saya nampung beberapa. Ada juga misalkan Mas Hashim ngasih kesempatan beras Mas ya. Beras itu karena memang untuk kulaan ya sekarang kita cuma sekedar open per case ya. Jadi PO begitu. Karena memang modalnya terbentur lagi di situ ya. Alhamdulillah disyukurin aja. Ada masukan misalkan jual A, jual B. Ada yang nganjurkan untuk bertani hidroponik. Saya kira kesempatan-kesempatan itu banyak sekali, tinggal kita mau meraih atau tidak. Saya kira begitu. Jadi intinya semakin ini terlockdown, semakin saya menyelami gitu. Sebenarnya keunggulan saya ini yang saya harus kerjakan dan perjuangkan yang kira-kira tidak membuat saya terbebani itu apa? Karena gini, kadang ada orang itu sulit untuk bikin A tapi dia enjoy di bidang B. Saya kira di situ nilainya kita bisa milih itu mana yang harus kita kerjain. Pertama untuk yang apa bukan benar-benar apa itu namanya bahasa basi. Ya pokoknya kita semakin paham, saya sendiri ya, saya makin paham ini mana yang harus saya ambil. Dan yang kedua, yang paling utama bahkan yang pertama justru saya merasa harusnya di situ saya mendapatkan sebuah insight ya. Begitu lemahnya manusia itu. Jadi jalan terpampang di depan itu adalah kematian. Di situ semakin mengingatkan saya pribadi untuk mengingat bahwa ada yang maha kuasa, ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin buat diri saya pribadi itu legowo, sumeleh gitu. Oke, itu kan pribadi ya Mas Punjo ya. Nah, ya. Apakah itu kemudian kesadaran itu terkait apa namanya pandemi ini kan hampir semuanya tahu karena memang diberitakan secara masif dan berulang-ulang juga sampai apa namanya hampir 24 jam mungkin berita yang kita tonton ya masalah seputar ini aja. Nah, kemudian tadi Mas Ponyo menyampaikan bahwasanya ya yang kita hadapi ini di depan kita adalah kematian kan gitu. Melihat kondisi seperti ini, pemberitaan yang selalu setiap hari yang didengungkan gitu. Kemudian apakah itu kemudian menjadi kesadaran bersama, kesadaran itu muncul enggak secara bersama? Saya tidak bisa menjamin kesadaran itu muncul ya, karena itu sangat subjektif. Tapi saya setuju sekali kalau pandemi ini mengungkapkan jati diri kita ini seperti apa. Kita orang yang pelit, atau kita ini adalah pendukung kemanusiaan, atau kita malah mengambil kesempatan dalam kesempitan, atau kita itu seorang oportunis dan macam-macam dalam arti yang jelek tentu saja. Itu mengungkapkan diri kita masing-masing. Karena terus terang kita nggak bisa ibaratnya ini harus kita tandangi sendiri. Mengandalkan pemerintah juga tidak mungkin dan pemerintah juga sangat terbatas untuk hal itu. Akhirnya ini tergantung diri kita sendiri. Saya sendiri tidak mengetahui ya ini